Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bunga rajut, bunga matahari seperti ini tampilannya, tampak belakang dan tampak depan seperti ini. Di sini saya merajut menggunakan benang polyester merek Phoenix ya. Jadi ini layannya adalah D27 atau medium. Saya memakai 3 warna, yaitu warna oranye atau kuning telur, kemudian hijau dan warna coklat untuk bagian tengah bunganya. Ini dari masing-masing satu gulung utuh masih ada sisa sangat banyak ya, seperti ini. Jadi pemakaiannya ini hemat benang. Untuk perajutan kita kali ini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian di sini saya menyiapkan 2 buah kawat ya yang berukuran berbeda. Ini yang besar ini adalah nomor 16, sedangkan yang kecil ini ukuran 20. Yang besar nanti akan kita gunakan sebagai tangkai bunga, sedangkan yang kecil sebagai tangkai daun. Kemudian di sini untuk memotong kawat, saya memakai gunting yang besar, atau bila tidak ada gunting besar, teman-teman bisa memakai tang. Di sini saya opsional ya, teman-teman, memakai tang. Di sini saya siapkan tang kecil untuk membantu membengkokkan kawat. Kemudian juga jarum tapestri untuk merapikan ekor benang. Lalu lem. Bila tidak ada pemanasnya atau untuk membantu melelehkan, di sini saya memakai korek api. Ini juga dipakai untuk memotong benangnya. Jangan lupa stitch marker untuk membantu penandaan dan sedikit dakron untuk isian bagian tengah bunga. Baik teman-teman, mari kita mulai perajutannya. Kita akan merajut bagian tengah bunga terlebih dahulu. Di sini kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring. Jadi di akhir dari round 1 kita nantinya punya 6 stitch. Ini saya sudah buat 3, lalu ini 4, 5 dan 6. Kemudian tarik ekor benang sehingga bagian tengah merapat. Round 1 sudah selesai. Untuk lanjut ke round 2, kita tidak perlu membuat slip stitch karena perajutan kita adalah continuous round. Jadi langsung rajut di stitch pertama atau di SC pertama dari round 1. Di round 2 ini kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita lakukan atau kita buat increase, membuat 2 SC langsung di satu stitch. Silahkan diteruskan hingga akhir round. Nanti di akhir round 2 kita punya 12 stitch. Setelah selesai, lanjut ke round 3. Di sini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. 1 SC, lalu increase di stitch berikutnya. Ini adalah pengulangan pertama kita. Lakukan 5 kali lagi. Nanti di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Berikutnya untuk round 4, kita buat 1 SC terlebih dahulu. Kemudian increase di stitch berikutnya. Lalu buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak
5 kali. 1 2 ya, 2 SC, kemudian di stitch berikutnya increase. Ini adalah pengulangan pertama saya, kurang 4 kali lagi. Nanti setelah pengulangan yang kelima akan ada sisa 1 stitch. Di stitch terakhir itu akan diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 nantinya kita punya 24 stitch. Setelah selesai round 4, berikutnya untuk round 5 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 5 kita punya 30 stitch. Ini saya baru buat 1 2, kemudian saya ulang 1 2 3, lalu increase. Diulang hingga akhir round. Lalu untuk round 6 di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase. Setelah itu buat pengulangan 4 SC lalu increase, diulang sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 ya, ini 4 SC, lalu di stitch berikutnya increase. Ini adalah pengulangan pertama saya, masih kurang 4 kali lagi. Lalu nanti di sini akan ada sisa 3 stitch ya. Setelah melakukan pengulangan yang kelima akan ada sisa 3 stitch, kita isi dengan 3 SC. Jadi di akhir dari round 6 kita punya 36 stitch. Untuk round 7 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. 1 2 3 4, lalu sini 5, dilanjutkan dengan increase. Di akhir dari round 7 ini nanti kita akan punya 42 stitch. Berikutnya untuk round 8 kita buat 42 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu. Untuk round 8 hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Setelah selesai, di sini kita akan potong benang ya. Untuk bagian ini hanya sampai round 8. Seperti ini. Lalu tarik ekor benang ke arah belakang. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk bagian tengah bunga mataharinya. Berikutnya kita merajut bagian bawah bunga ya, untuk bagian kelopak. Polanya sama persis ya untuk round 1 sampai dengan round 8 dengan pola ketika membuat bagian tengah bunganya ini yang warna coklat. Jadi round 1 sampai dengan round 8 polanya sama persis. Jadi di sini terakhir adalah kita punya 42 stitch. Lalu sekarang lanjut ke round 9 ya. Di round 9 kita hanya merajut di bagian front loop saja. Ya, yang bagian back loop kita abaikan. Kalau biasanya menembus 2 loop seperti ini, kali ini hanya di loop yang depan saja. Loop yang sini ya, front loop. Oke. Kita awali dengan membuat slip stitch ke stitch pertama atau loop pertama.
Ini untuk memindahkan posisi awal round. Kemudian kita buat satu chain. Lalu di stitch berikutnya kita buat satu SC. Nah, sebentar, ini saya akan pasang stitch marker. Ini tadi satu chain, berarti di stitch yang sini ini adalah stitch terakhir ya. Saya akan tandai di stitch terakhir. Oke. Ini tadi slip stitch, lalu satu chain, lalu sekarang satu SC di loop berikutnya ya. Jadi ini sudah terpakai dua loop, 1 2 di sini. Setelah satu SC kita buat satu HDC masih di loop yang sama. Kemudian satu DC masih di loop yang sama. Setelah itu kita buat picot. Picotnya kita buat dari 3 chain seperti ini. Kemudian di loop berikutnya kita buat 1 DC, 1 HDC, lalu 1 SC. Seperti ini. Ini satu set untuk membentuk satu kelopak ya. Dimulai dengan membuat slip stitch. Ini sudah kembali mengulang pola dari awal ya. Satu slip stitch, kemudian satu chain, kemudian satu SC di stitch atau loop berikutnya, satu HDC, maaf saya ulang, satu HDC, lalu satu DC. Seperti ini. Kemudian picot terdiri dari 3 chain. Lalu di loop berikutnya atau di stitch berikutnya dimulai dengan membuat DC, kemudian HDC, lalu SC. Seperti ini. Tinggal mengulang lagi seperti sebelumnya, slip stitch, satu chain, kemudian SC dan seterusnya ya. Sampai nanti seluruh loop ini terisi dengan kelopak-kelopaknya. Ini saya sudah hampir di akhir dari round 9 kita. Jumlah stitch kita adalah 42. Kemudian di setiap pembuatan kelopak ini kita membutuhkan 3 stitch ya. Jadi nanti totalnya kita harusnya adalah punya 14. Jadi saya hitung dulu, punya saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Kemudian satu yang terakhir. Jadi di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, buat slip stitch, kemudian satu chain, lalu di stitch berikutnya di sini kita buat satu SC, satu HDC, satu DC, lalu picot, kemudian ini ya, pas di stitch terakhir. Sekarang ini saya lepas karena tadi stitch markernya saya letakkan di stitch terakhir. Sini saya buat DC, kemudian HDC, lalu setelah itu SC. Dan untuk mengakhiri round ini saya akan buat slip stitch di stitch pertama kita di sini ya, bagian ini. Lalu setelah itu tambah satu chain sebagai pengaman. Kemudian kita potong benang sini.
tidak perlu terlalu panjang, sisa ekor benangnya pendek aja. Kemudian rapikan ekor benangnya ini, diselip-selipkan begitu ya sampai tersembunyi di bagian belakang sini. Berikutnya kita akan menggabungkan dua bagian yang sudah kita rajut ini. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan kawatnya sebagai tangkai bunga. Salah satu ujungnya akan saya bengkokkan begini. Jadi nanti dia supaya bisa menahan ya di bagian dalam, di bagian tengah ketika sudah digabungkan. Nah, ini sudah saya bengkokkan seperti ini. Posisi ini masih tegak begitu ya. Ini akan saya lengkungkan begini supaya dia semakin kokoh, tertahan begitu di bagian dalam nantinya. Nah, seperti ini sekarang sudah posisinya. Jadi ini saya masukkan dari sini begini. Nah, jadi dia posisinya tertahan begini ya, enggak lepas keluar begitu. Oke. Ini nanti kita akan merajut bagian back loop dari yang hijau ini akan ketemu dengan back loop dari yang coklat. Tapi posisinya seperti ini. Oke, nanti seperti ini ya. Jumlah stitchnya adalah sama 42, jadi tidak akan ada kurang stitch ya. Kalau ada kurang stitch berarti dicurigai ada keliru begitu ya. Oke. Kita akan merajut dengan menggunakan warna mahkota. Saya akan pakai warna oranye atau kuning. Ini kuningnya agak pekat ya, seperti kuning telur begitu. Bisa dimulai dari stitch mana saja untuk mempertemukan kedua rajutan kita. Ini jadi kalau sekarang ini bagian back loop ya, kita ambil misal di sini, bebas aja teman-teman. Lalu ketemu dengan ini begini. Kita attach benang di sini. Ini bukan membuat chain ya, jadi tidak dihitung sebagai apapun ya ini. Baru kemudian polanya adalah membuat 2 chain. Seperti ini. Lalu pada stitch berikutnya atau di loop sebelahnya ini jangan lupa ketemu dengan loop sebelahnya juga. Ini diikut sertakan ya dalam perajutan ekor benangnya tadi. Kita buat 1 DC. Lalu setelah itu kita buat TR, berarti lilit benangnya 2 kali. Masih di stitch yang sama. Lalu sekarang membuat DTR atau double treble. Lilit benangnya 3 kali. Seperti ini. Kemudian piko. Pikonya terdiri dari 3 chain. Setelah itu kita buat 1 double treble di loop atau stitch berikutnya. Jangan lupa yang ini juga berpindah posisinya. Seperti ini. Kemudian TR di loop yang sama. Lalu DC. Maaf ya, ada suara gesekan kawatnya. Lalu setelah itu 2 chain dan buat slip stitch di loop atau di stitch berikutnya. Jangan lupa ya, bersamaan dengan yang hijau. Lalu kemudian
2 chain ini sudah mengulang pola dari awal, lalu di stitch atau loop berikutnya kita buat 1 DC, 1 TR, 1 DTR, masih di stitch atau di loop yang sama. Kemudian piko terdiri dari 3 chain. Setelah itu DTR di loop atau stitch berikutnya. TR, lalu DC. Kemudian 2 chain dan buat slip stitch di stitch berikutnya, dan berikutnya adalah melakukan pengulangan pola dari awal. Nah, seperti ini. Silahkan diteruskan hingga akhir round. Nanti ketika masih ada sedikit bukaan, jangan lupa untuk mengisi dakron ya. Jadi nanti bagian tengah ini diisi dakron hingga penuh dan baru lanjutkan lagi perajutannya. Jadi bagian ini tertutup. Ini saya sudah di akhir. Setelah membuat 2 chain, kita akan buat slip stitch ke stitch atau loop yang paling pertama ini di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai membuat slip stitch di sini, kita akan lanjut dengan membuat layer atau lapisan mahkota yang kedua, yaitu di bagian front loop yang tersisa di sini. Polanya sama persis dengan pola mahkota kita sebelumnya ini yang di layer pertama ini. Di sini yang berbeda hanya posisinya. Nah, jika pada layer sebelumnya, layer pertama itu di sini ya, di stitch ini untuk memulai, maka karena ini saya ingin tampilannya dia agak berbeda posisinya begitu. Jadi tidak di sini kita akan mengawalinya, tapi di stitch atau di loop berikutnya di sini. Jadi ini kan setiap setiap mahkota, lengkung mahkota ini kan memakai 3 stitch ya. 1 2 3, 1 2 3 begitu. Jadi di sini kita akan memulai pada stitch kedua. Jadi di sini ya. Kita akan langsung arahkan kita di sini. Buat slip stitch di sini. Lalu setelah itu sudah memulai sesuai dengan pola, yaitu 2 chain. Kemudian di stitch berikutnya di sini kita buat 1 DC, kemudian TR, kemudian double treble atau DTR. Bentar, ini saya posisi benangnya. Nah, lilit benang 3 kali seperti ini, begitu ya. Jadi yang berbeda hanya posisinya, sedangkan stitchnya yang dipakai adalah sama begitu. Jadi silahkan dirajut untuk layer kedua ini
di bagian front loop ini ya teman-teman. Nah, ini punya saya tampilannya seperti ada stitch yang bagian ini bukan ya, ini adalah benang saya saat merapikan waktu saya tarik stitch ini kan adalah stitch terakhir saya untuk yang bagian ini, bagian tengah bunga. Jadi ini bukan stitch ya teman-teman. Ya teman-teman agak kebingungan dengan tampilan di layar ini. Nah ini bukan stitch, stitchnya adalah yang sebelah sini. Jadi nanti setelah di bagian ini, bagian yang terlihat seperti stitch itu akan saya abaikan. Ini di sini. Nanti ini juga teman-teman diharapkan untuk teliti dengan tampilan di perajutan milik teman-teman sendiri. Nah ini setelah 1 DC kemudian 2 chain, slip stitchnya bukan di sini tapi di sini. Nah di sini. Sebentar. Oke. Kemudian 2 chain dan mulai perajutan lagi sesuai dengan pola hingga akhir ya. Ini belum selesai, nanti diselesaikan. Jadi nanti posisinya mahkota ini, nah seperti ini letaknya, dia berada di antara dua mahkota yang belakangnya begitu kan. Jadi seperti bertumpuk ya. Oke, silahkan dilanjutkan pembuatan mahkota untuk layer kedua. Setelah sampai akhir, kita buat slip stitch ke stitch atau loop yang pertama ini di sini. Kemudian setelah ini, sebentar ya. Nah seperti ini. Lalu tambah 1 chain sebagai pengaman. Kemudian potong benang. Tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek karena nanti akan digunakan untuk merapikan. Di sini saya merapikan ekor benangnya dengan menggunakan jarum, kemudian saya keluarkan di stitch mana saja seperti ini. Lalu saya masukkan kembali di stitch yang sama dan saya keluarkan di stitch lainnya. Lakukan ini beberapa kali sampai dirasa sudah cukup kuat ya, tidak khawatir terlepas begitu benangnya. Kemudian baru kita potong benang seperti ini. Kemudian lalu rapikan. Ini kita tarik ke dalam atau dorong seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, sudah selesai bagian bunga. Berikutnya adalah kita akan membuat daunnya. Untuk daun ini saya menggunakan pola pada video saya lainnya untuk pembuatan daunnya. Jadi nanti link video membuat daun akan saya cantumkan di description box. Saya buat 2 buah, nanti akan saya pasangkan di bagian sini begitu ya, berdekatan 2 tangkai daun ini. Lalu di sini kita akan lilitkan benang warna hijau untuk menutupi kawat tangkai bunganya. Pertama-tama kita akan beri sedikit lem di bagian sini, di bagian pangkal, supaya nanti benang yang dililitkan tidak terlepas begitu ya harapannya. Ini kemudian kita lilitkan, lilit biasa aja.
sampai ini nanti tertutup ya, cukup panjang sekian misalnya, baru nanti kita ikut sertakan daunnya dan dililit bersama. Ini punya saya, sudah saya lilit kurang lebih 15 cm dari bagian pangkal kelopak bunga ini. Jadi di sini akan saya ikut sertakan 2 tangkai daunnya. Ini ya. Di satu persatu dulu kita lilit bersama. Kalau tidak ingin terlalu panjang tangkainya ini bisa, atau mau lebih panjang juga tidak apa-apa. Lilit biar dia tidak terlepas dulu seperti ini, lalu ikutkan yang satu lagi. Dia lilit bersama ketiga tangkai atau ketiga buah kawat ini ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup nanti lilitan yang bersama ini, bagian sisa kawat dari tangkai daun bisa dipotong supaya tidak terlalu panjang begitu. Baru lanjutkan dengan hanya lilit bagian tangkai bunganya sampai panjang yang diinginkan. Untuk mengakhiri lilitan, di sini sedikit lem ya, beri sedikit lem, kemudian lilit sehingga bagian ini nanti harapannya tidak mudah lepas begitu ya. Lalu sini tahan seperti ini, potong benang, lalu masukkan ke simpul ini dan tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi dia lebih terjaga posisinya di bagian ini. Untuk ekor benang atau sisanya ini bisa kita bakar dan tempelkan ke benang sebelah sini. Dan seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, bunga matahari rajut. Ini ukurannya cukup besar ya, dengan 2 layer mahkota, kemudian bagian belakang daunnya seperti ini, bunganya keseluruhan menjadi seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.